para remaja majlis biasa berpikir yang pembinaan kita adalah Bapak Ustaz Arifin Hanadi. Mudah-mudahan ini perjalanan kita sudah berjalan selama 3 bulan, kalau nggak salah ya 3 bulan. Mudah-mudahan istiqomah. Satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, mau berapa orang, sampai nggak ada gurunya juga hadir aja. Nomor ketiga dari fardhunya wudu adalah ghuslul yadain. Ghuslul yadain artinya adalah membasuh kedua tangan. Biar gampang ngomongnya, bukan hanya sekedar dibasuh, tapi juga digosok-gosok, dicuci gampangnya. Kalau dicuci kita pakai sabun ya biasanya. Ini biar gampang mencernanya, karena saya menerimanya seperti itu. Atau apa mana nih? Ma'al ini. Ini kita di ujung sini namanya apa nih? Siku. Baik siku yang kanan dan yang kiri. Dulu ketika Al-Zakir ngaji sama almarhum Ang Sahrudin, tahu Ang Sahrudin, Parakas, almarhum. Terus ngaji lagi, itu juga di Tasik, ya sama semuanya. Ghuslul yadain ma'al mirfaqain ini terkadang kita membasuh kedua tangan itu kanan, kemudian kiri, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Padahal bukan seperti itu. Fardhunya dulu nih kita dahulukan ya, artinya basuhan yang pertama, kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga basuh tangan yang kanan berapa kali? 3 kali. Kemudian yang kiri juga sama, berapa? 3 kali. Atau ukurannya mirfaqain. Umpama ada yang terlahir ke alam dunia nggak punya siku, ya lurus, kalau bisa melipat, terkadang menjadi masalah, ya di kita itu jadi masalah. Orang sholat kok nggak kayak yang lain dia bayar, posisinya jadi omongan, ya kan? Kadang ada lebih dikit, nggak biasa sama kayak orang lain, disebutnya ini aliran mana, ini aliran mana. Padahal hal seperti itu nih ketika dalam sholat, ya. Ketika dalam sholat, camkan nih bahwa sholat kita nih pasti dikabul asal dengan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya. Kan ngaji, kalau udah ngaji mau udah yakin, kecuali kagak ngaji. Andaikan saja di dunia ini ada orang yang lahir tanpa siku, ya, maka disamikan baik. Tahu nggak disamikan baik? Disamain aja sama orang yang punya siku. Artinya dibiasakan, disamakan dengan orang yang punya siku itu, diratakan biar nggak ragu. Kita kan paling berapa senti juga bedanya kan, sama. Tapi ini padahal ucapan muallif kita indah faktima ini, ya berarti ada, ya berarti ada memang bayi yang terlahir tanpa siku. Contoh-contoh seperti itu. Nah gimana nih kalau misalkan di tangan kita, atau misalkan tangan kita lebih jari, ada orang yang terlahir jarinya 6.
keistimewaan luar biasa. Nah ini punya guru benar, serius semua. Punya guru pimpinan pesantren, jadinya lebih dari PKK, itu luar biasa. Hafalannya itu luar biasa. Jadi jangan berkecil hati loh. Dan ente juga yang jangan meledek punya kawan yang begitu, betul nggak? Kita mohon nanti kalau ngumpul. Saya meledek kan kagak boleh toh. Karena juga meledek. Kemudian nomor keempatnya masuk syai'in minawasi, mengusap sesuatu minawasi dari kepala. Ya walaupun sebagian rambut, atau misalkan ada orang yang terlahir kagak punya rambut. Filipin kalau berapa dia muncul tayangannya sampai sekarang tuh rambutnya udah nunggu segitu aja ya. Mengusap sesuatu dari kepala walaupun sebagian ya. Jadi syaratnya rambut yang diusap adalah tidak keluar dari batasan kepala ya, min jihati nuzulihi ya, aijanibi. Kadang ada orang yang rambutnya berpanjang di sampingnya, itu sudah tidak termasuk batasan kepala. Asal tadi definisinya layak rujuk kagak keluar dari batasan diusap. Berarti kalau diusap sebagian nih, ente misalkan butuh pencinya dibuka ya, diusap begini aja udah sah. Tapi kalau mau sempurna ya, sempurnanya disunahkan kalau mau dapat kesempurnaan seperti ini. Ini baru berapa? 1. Kemudian usap lagi sama. Sampai berapa? Sampai 3. Dan jangan biasakan kita mempunyai apa? Mempunyai kuasa dalam ibadah. Kalau mau cari wudhu yang sempurna, kaki kan pernah mengatakan bahwa wudhu yang sempurna menggugurkan setiap kesalahan kita, setiap dosa kita. Ya. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah itu beliau didengar sendalnya oleh Rasulullah akibat apa? Dawamul wudhu, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Ente kesini wudhu kan? Kalau mau angin kan, usahakan ya kita hadir di majelis ilmu punya wudhu. Nah, ini dibaca tadi apa tuh? Praktik, ya kan? Nanti biar dapat keutamaan, biar dapat keistimewaan, disebutnya derajat kalau orang-orang yang mempunyai wudhu. Batal sampai rumah, tahu gak bisa atau belum? Bisa belum? Halo, senang mantap namanya anak muda, gak usahakan itu mana itu. Mengusap ya sebagian dari kepala kita, walaupun cuma sebagian, itu sudah termasuk apa? Sudah termasuk masuk. Atau misalkan si mutawali orang yang wudhu ya menaruh tangannya allati alaihi ma ala ra'sihi ya. Misalkan ya tadi kita mengusap nih gambarannya, di sini dikatakan boleh cukup malasah, nggak diputri juga cuma begini dong nih. Ente wudhu airnya mengalir ya kan, tinggal bagian mengusap sesuatu, mengusap sebagian kepala, udah nggak digerak-gerakin cuma begini dong. Ya nggak apa-apa juga, nggak kayak begitu tadi mungkin ke belakang ya. Itu sudah
ajzaa, cukup bagi semua tawaf. Terus kalau wudu ya jangan ngomong, mungkin wudu samping teman ya. Malah ada sebagian ulama dalam kitab ini itu satu kita bisa mau kejauhan belum wudu tuh. Hal-hal yang seperti itu biasakan hal-hal yang covid kira-kira terbawa ketika kalian menjadi dewasa, menjadi seorang bapak. Hal-hal yang seperti itu biasakan untuk dihilangkan. Kalau bisa serius fokus dalam ibadah ketika kita sendiri. Kemudian jangan sampai gini nih, kalau kita ngumpul nih berasa udah palingan, udah paling alim kalau bahasa kita. Kalau ngumpul ketika sendiri malah apa? Sendiri malah menghinakan yang mempunyai ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir alaihissalam beliau mengatakan, kita bisa ngumpul di majlis, tapi belum bisa menempatkan diri kita sesuai dengan majlis ilmu. Bila kita rame, bagus sih kita mengingat Allah, tapi usahakan jangan hanya di keramaian, tapi kita ketika lagi sendiri kita juga selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudu yang sempurna. Jangan sampai ketika seorang guru ditanyakan, kalau misalkan wudu nggak sempurna, sah nggak? Gurunya menjawabnya, sempurna kagak sempurna, sempurna juga belum tentu diterima Allah. Kira-kira seorang murid mendengar seperti itu gimana? Ya seperti dipatahkan pertanyaannya. Paham nggak? Ini kan berbicara syariat. Kalau seorang murid bertanya kepada gurunya, kalau gurunya menjawab itu pertanyaan bukan untuk dijawab yang tadi nggak sesuai dengan pertanyaannya. Kalau seorang murid menjawab bagaimana wudu yang sempurna, jangan dijawab sempurna juga belum tentu diterima Allah. Nah kita kan ingin ibadah agar wudu kita sempurna, syariat kita sempurna, dan sholat kita juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian nomor ke-6-nya tertib. Nomor ke-5 adalah membasuh kedua kaki ma'al ka'bain. Ka'bain itu apa? Dua mata. Wa ilam yakuna bimali ma'al muta. Walaupun seumpamanya ada orang yang terlahir, ya, orang yang terlahir tanpa dua mata kaki, maka ittifaq para ulama ya bahwa yang disebut dengan ka'bain adalah tulang yang menonjol di samping apa? Di atas apa namanya ini? Ini nih. Kalau dari kaki kita sih berapa senti itu tulang yang menonjol mata kaki. Kita punya mata kaki kadang aja jalan musik sandu-sandu. Pakai mata kaki sebenarnya kita membahasakan mata kaki itu ya sesuai dengan kalamnya ulama. Faqala fi kulli rijlin kabun wa huwa al-umul ladhi fi dhahril qadam. Jadi kalau misalkan ada orang yang terlahir nggak punya mata kaki, maka disamakan seperti galibnya, seperti biasanya orang yang mempunyai mata. Nah ini sama. Nah dalam hal-hal seperti ini baru apanya? Baru fardunya. Nah seperti misalkan umur terus menghisap air nggak mana itu perkara-perkara yang sunat juga harus dibiasakan. Dahulukan yang mana dulu? Dahulukan yang kanan, baru jangan nanti udah kemana-mana mau wudhu udah ganti-ganti, tetap aja ya kan wudhu yang kiri.
Tertib itu artinya sesuai dengan urutannya. Niat, kemudian membasuh muka, ya, kemudian apa lagi? Basuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian dari kepala kita. Nomor kelimanya adalah membasuh kedua kaki, ya, sampai mata kaki. Kemudian yang keenamnya adalah tertib. Kalau bisa kita sesuai dengan hadis, keutamaan wudu kita gurrah dan tahjil. Bukan tahjil, kalau ini bukan. Tahjil melebihkan basuhan ketika kita membasuh wajah, gurrah membasuh wajah. Sebab yang membedakan kita dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan hanya berwudunya, tapi kaifiat wudu. Kita kan senang nih ya, makan-makan, kemudian kadang kita tidur juga perlu punya langsung tidur, biasakan sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian jangan-jangan juga kalau orang makan sebelum makan berwudu. Tapi kalau kita lihat pendahulu kita, guru-guru kita, itu setiap ada makalah ulama diamalkan untuk pribadi diri sendiri. Jangan salah bro, ya, kalau kita udah menerima ilmu dari guru kita, bagaimana konsekuensinya nih? Ya sama, seorang guru juga harus bisa mengamalkan apa yang disampaikannya. Ini yang berat nih. Sebab ada tiga manusia yang ketika dia hadir di majelis ilmu, mau niat nyari ilmu apa mau niat ngumpulin apa? Ngumpulin dunia. Ada orang yang hadir di pesantren, diam di rimba, diam di mana lagi, diam di majelis taklim, datang dari rumah jauh-jauh menuju pondok pesantren. Tapi kalau memang niatnya apa? Niat karena Allah, dia mau menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Dia dengerin ilmu fikih, walaupun misalkan gurunya sulit menyampaikannya, kemudian ganti guru lagi, nggak bosan-bosan mendengar. Itu namanya ilmu nafi. Nggak melihat umur, nggak melihat apa. Zaman sekarang kan yang dilihat apa? Memang betul sangat. Tapi kalau misalkan sangat gurunya nyampu, sangat guru atau sangat penyampaian dari seorang guru misalkan nyampe sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ini yang sangat sulit nih untuk diri saya juga adalah ilmu apa? Ilmu nafi ketika dia memperoleh pelajaran dari guru, berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara contoh misalkan kayak kita dengar kesunahan siwak, belum tentu juga tuh gurunya pakai siwak, ya kan? Terus kesunahan lainnya, kesunahan banyak sekali. Nah, dari orang yang hadir di majelis ilmu atau dirinya nuntut ilmu, kalau misalkan terbesit dalam hatinya, gua nanti keluar dari majelis ilmu sudah bertahun-tahun nih di Yayasan Darul Fikri, gurunya juga udah 2 tahun 3 tahun dah masih namanya jadi ustaz, jadi kiai. Jawabannya, kalau ada tujuan apa ente hadir, dengerin ilmu fikih, dengerin ilmu tauhid, dengerin ilmu akhlak, ilmu adab, kemudian nggak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tapi niatnya untuk hantaman dunia, ngumpulin dunia, baik-baik untuk diri saya sendiri, terutama untuk kita semua. Kalau nggak sadar-sadar dengan lisan yang diucapkannya, nggak sadar-sadar, maka kata Imam Al-Ghazali, baik-baik kalau orang nggak sadar, mungkin bisa suul khatimah, maka ajal. Tapi kalau dia sadar dalam apa yang disampaikannya, kemudian dia sadar, maka sesungguhnya bisa mungkin husnul khatimah. Tapi yang lebih bahaya adalah kata Nabi, aku paling takut
Ketika siapa? Ketika umatku ya, dia niat datang ke rumah, hadir di majelis ilmu, hadir di pondok pesantren, tapi dia niatnya bukan semata-mata karena Allah, tapi ada gharat akhir, tujuan yang lain. Aku paling takut itu siapa? Orang-orang alim yang kemudian dia tidak mengamalkan ilmu akhirat, malah ilmu akhirat tersebut jadi amalan-amalan dunia yang ada tujuannya. Jangan semua termasuk saya yang ngomong pelan ngebenerin apa? Ngebenerin kalau kita nggak bener-bener nih kan kita sekolah nih ya. Sekarang ada PAUD, ada TK, ada apa lagi? SD, SMP, kemudian SMA, dan lanjutin universitas sampai gelar apa? Sarjana, dan doktoran. Sama ibadah juga kalau kita berumur udah usia 40 ya, mau mendekati 45, 50, kemudian gak ada perubahan dalam ibadah kita. Ngedengerin wudu begitu-begitu aja nih ya, dari Ustaz begitu-begitu aja. Tapi kita prakteknya apa? Praktek ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari gak nambah, begitu-begitu aja. Ini hal yang makruh yang harus kita hindarkan. Kemudian pembatalan wudu, ya kan, yang harus kita jaga ketika apa? Ketika wudu kita ini supaya benar-benar ini baru wudu secara zahir. Baru wudu apanya doang? Kulitnya doang. Kalau Imam Hatim Al-Asam benar-benar zahir dan batin. Susah menghajar apa kita? Menghajar batin kita tuh paling susah. Nah, jangan sangka kadang kita makin tipu sama tampilannya. Sorban doang ya kan, masalah sama peci. Belum tentu juga. Makanya kita sama-sama hadir di majelis ilmu ya. Kalau Bang Hoiron, Bang Wahyu misalnya baru di dunia yang ngaji di yayasan Darul Fikir, banggaran aku kayaknya udah tinggi kencangnya, udah bagus tuh, yang banget yang penting kita panggil aja namanya. Makanya baik-baiklah kita dengan ilmu. Memang niatnya kita amal qalbul ini membenahi amaliyah kita. Jangan sampai kita amal akhirat menjadi amal yang tujuan lain. Itu kita hindari. Ya, kita hindari karena apa? Ini bukan hanya perkara ilmu aja. Kita kan kalau bisa perkara zahir, ya. Walaupun ente masih umurnya di bawah, ya masih remaja, tapi usahakan ini kan panjang nih, apa? Panjang perjuangan kita, ya. Bukan di mari aja, ya. Perjuangan kita itu panjang. Kita benahin, ya. Bukan hadir di majelis ilmu aja. Di mana aja ente hadir di pengajian. Kalau sempat hadir buat membenahi apa? Buat membenahi diri kita. Buat membenahi diri kita. Bukannya nakut-nakutin. Ya. Kalau sekedar kita thalibul ilmi tapi nggak ada kemuliaan, buat apa? Nggak ada kemuliaan kita kepada ahlul ilmi. Kemudian kita nggak hormat apa? Nggak takdim dengan ilmu. Ilmu nih, ya. Kalau kita baca semuanya kan kita nggak mungkin juga kita baca umpama dari aniatu. Tapi kalau kita mentakdimkan apa? Mentakdimkan ilmu, hanya sekedar hadir, ya hadir kita niatin diri kita hadir di majelis ilmu. Walaupun ini cuma 6 poin nih waktu wudu, tapi kalau misalkan ke bawah nih nanti ingat terus lupa. Walaupun misalkan sudah dari TPA atau TPI yang sudah pernah ya secara tulisan, tapi kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari nggak lupa, ini baru sekedar apanya, fardunya. Bagaimana nanti ketika sunanul wudunya, sunat di dalam wudu. Hanya mudah-mudahan tidak semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan semangat dan istiqomah hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Itu menerangkan kita fikih, menerangkan kita tasawuf, atau kita akhlak. Tapi kalau kita menempatkan diri kita, posisi kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan cita-cita kita, apa? Menghilangkan kejahilian, kebodohan di dalam diri kita. Mudah-mudahan ilmu nafi, ilmu yang manfaat turunkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita bukan sekedar ilmu yang manfaat, tapi mudah-mudahan ilmu yang manfaat
tidak sampai ketika kita mau berhenti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'al hadha jam'an jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la ta'isatiya wa la nadura wa la mahruma. Wa bil kana bima 'alamtana wa bil 'alimina lan yanfa'una bina bima fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.